Mu'alaf tidak pernah menghina atau menista agama manapun juga. Kafir tak paham dan tak bisa bedakan mana menghina dan mana membuka fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa. Kali ini saya akan mengajak saudara untuk membahas ini dia nih. Kafir tak bisa bedakan mana menghina mana fakta. Mu'alaf tidak pernah menghina atau menista agama manapun lewat kesaksiannya, lewat debat, dialog ya dengan para pemuka agama manapun, terutama agama yang di sebelah ya. Itu tidak pernah mu'alaf itu menghina, tetapi semua yang dikatakan mu'alaf itu adalah fakta. Jika mu'alaf mengatakan, ini saya ambil untuk menjawab video yang dikatakan oleh Esra Soru ya. Ya, Esra Soru mengatakan bahwa bukan Esra Soru ya, si gendut itu siapa namanya itu, pendeta Gilbert ya, mengatakan bahwa mu'alaf itu mengejek ya, menghina, mengejek ya. Kalau Tuhan itu punya anak, Tuhan itu ada 3, Tuhan itu mati. Emang semuanya fakta ya, sambungan daripada video tadi malam ya. Jadi jelas mu'alaf dalam kesaksian dan di dalam debat dialognya itu selalu mengemukakan fakta, bukan hinaan. Mu'alaf tak pernah menghina. Kalau itu dianggap menghina, Galatia 3:13 seperti yang ada di slide tadi, jelas itu menghina. Kalau Anda baca Galatia 3:13 itu terkutuklah orang yang disalib. Bayangkan, siapa yang disalib yang kemudian menebus dosa? Berarti dia terkutuk. Kenapa harus berkata begitu? Ya, sebagai bukti ini dia, langsung kita ke videonya. Satu bukti dulu ya. Sebelum ke buktinya, Anda perlu tahu bahwa apa yang dikatakan oleh kami para mu'alaf semuanya ada dalilnya, ada dasarnya. Ya, dari kitab Biblos itu sendiri. Ya, kalau kita bilang Yesus itu nabi, ya jelas dia adalah nabi menurut orang Islam. Dan nabi bahkan menurut Alkitab Biblos itu sendiri. Kami tidak ngarang-ngarang, tidak cocokmologi. Ada ayatnya jelas, puluhan bahkan mungkin ratusan. Lalu kenapa kami disebut menghina, menista, mengejek? Kan lucu di sini. Aneh ya. Lagi pula ngapain kita menghinakan sesuatu yang sudah menghinakan lebih dulu dirinya sendiri? Ya, kita nggak perlu menghina tai yang busuk. Mengatakan, oh tai kucing itu busuk. Ya emang dia busuk. Kita nggak usah hina, dia emang udah busuk. mereka sudah hina sendiri tapi merasa dihina, kan lucu. Sebagai bukti ini dia nih. 10 menit ke depan Anda saya temani dengan video lucu-lucu nih. Nih bukti kalau kami mengatakan Yesus nabi, ini buktinya nih. Anda lihat sendiri. Buktinya ada di sini. Anda bisa lihat sendiri. Yesus nabi ya, Matius 21 ayat 11. Sekali lagi Anda catat ini, screenshot ya. Yesus adalah nabi. Markus 14 ayat 65. Yesus adalah nabi. Lukas 24 ayat 19. Yesus adalah nabi. Yohanes 6 ayat 14. Yesus adalah nabi. Yohanes 7 ayat 40. Yesus adalah nabi. Yohanes 9 ayat 17. Yesus adalah nabi. Yohanes 4 ayat 19. Ya, kemudian Yesus adalah rasul. Ibrani 3 ayat 1. Yesus adalah hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3 ayat 26. Yesus itu utusan Tuhan. Ya, rasul ya sama. Yohanes 14 ayat 24. Kemudian Yesus utusan Tuhan, rasul maksudnya. Yohanes 5 ayat 24. Yesus adalah perantara ya, atau delegasi ya, antara manusia dengan Allah. Kisah Rasul 2 ayat 22. Yesus adalah perantara Allah juga, masih sama ya, perantara yang namanya perantara jembatan ya, antara manusia dengan Allah. 1 Timotius 2 ayat 5. Jelas, ini puluhan nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Aduh, belasan, bahkan puluhan, bahkan mungkin ratusan ayat-ayat yang mendukung kalau Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah hamba, Yesus itu hanyalah utusan. Tapi dibantah ketika kami mengatakan ini di debat, dialog, atau kesaksian, kami dianggap mengejek.
Kan ini lucu kan, lucu bin ajaib ini akhirnya. Ya, kami tidak perlu menghina, menistakan Anda. Anda sendiri sudah menistakan dan menghinakan agama Anda sendiri. Ya, Anda sendiri yang sudah menistakan dan menghinakan agama Anda itu sendiri. Agama itu panduan kitab suci, agama manapun. Nih, agama manapun yang tidak sesuai panduan kitab suci, maka itu sesat. Lihat. Ini apa ini? Ada enggak? Ada enggak ibadah seperti itu? Ada enggak? Ya. Dalil melakukan ibadah seperti itu. Roh Kudus. Katanya itu kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh. Kenapa bahasa di sana lain, bahasa di sini sikiara baraba, sikiara baraba, sikiara sadalama papa bolo mama bolo raba lama enak juga. Yang di sana kok beda? Yang sana kokok, yang di sini kayak kaki cuk. Beda bahasanya. Dan semua rata-rata orang yang berbahasa roh tidak ada yang bisa menerjemahkannya. Satu orang pun. Belum pernah saya 25 tahun saya beragama Kristen. Kan lucu di sini. Siapa yang menghina? Kami tidak pernah menista. Ketika kami keluar dari Kristen masuk Islam, kami sama sekali tidak mau menghina agama manapun. Tapi kalian menganggap mu'alaf menghina. Ya udah kami jawab. Ya, kalau ada yang tanya orang ini lagi ngapain, katanya apa? Ini pendeta lagi berkomunikasi dengan Roh Kudus, pakai bahasa roh. Bahasa roh ini, bahasa roh kayak gini. Ya, aduh, subhanallah, lucu bin ajaib gak? Nih, wokak. Bakai kacak Hoka ya, Hoka. Haiko. Nah, agama itu paduannya kitab suci. Ya, agama yang tidak sesuai dengan kitab suci, mereka pasti sesat. Dan kita nggak perlu menghinakan agamamu. Kau sudah menghinakan diri sendiri kok. Kau mengatakan sendiri dalam ayatmu bahwa Yesus itu mati, terkutuk, menghinakan diri. Bahkan lebih hina dari hamba. Diludahi, ditelanjangi. Bapak kalian pakai celana pendek aja, jalan di jalan kalian malu. Tuhan kalian pajang dengan gaya seperti itu. Kami tidak ingin menghina Anda. Anda telah menghinakan terlebih dahulu diri Anda itu sendiri. Ngapain kita menghinakan tai, mengatakan tai itu busuk? Emang udah busuk dari sononya. Ya, dari brojolnya tai itu emang udah busuk. Ngapain kita bilang tai itu busuk? Aneh. Ngapain kita menghinakan sesuatu yang sudah hina? Kalian telah menghinakan diri sendiri. Bisa bayangkan nggak kalau di tempat ibadah Anda hinakan seperti ini? Nih, udah ntar kena copyright saya. Anda bisa bayangkan nggak tempat ibadah macam apa ini? Dan hanya ada di sana, hanya ada di kafir. Pimpinan agama menikahkan antara perempuan dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan tempat ibadah yang katanya penuh dengan Roh Kudus nih, yang seperti ini nih. Nah, kita ini nggak ada Roh Kudus. Dan apa yang kita katakan itu fitnah, hinaan, ejekan. Padahal ini seperti ini. Nih, parah dah ini. Ini parah, ini parah nih. Kalau saya putar terus kena copyright saya nantinya. Ya, belum lagi yang kayak gini nih. Nih. Ini bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan.
Roh Kudus katanya ini Roh Kudus ini. Roh Kudus ini, Roh Kudus. Roh Kudus. Kita nggak perlu menghinakan sesuatu yang emang dari sononya sudah hina. Ngapain kita menghinakan sesuatu yang hina? Ngapain kita mengejek sesuatu yang memang sudah terejek dari sononya? Sama aja kita mengatakan bahwa api itu panas, dasar kau panas. Es itu dingin, dasar kau dingin. Ya, tai itu busuk, dasar kau busuk. Emang tai busuk kok. Jadi kita nggak pernah menista. Agama manapun yang kita tinggalkan, kemudian kita menjadi mu'alaf, kami tak pernah menghina, kami tak pernah menista. Semua yang kami jelaskan ada data, ada dalilnya, yang tertulis bahkan di dalam kitab sucimu. Dan apa yang kami saksikan tentang peribadatan yang nyeleneh, yang keluar dari firman Tuhan, yang keluar dari perintah Tuhan, yang dikarang dan dibuat oleh karena doktrin-doktrin gereja, doktrin-doktrin sinode, ya, itu ada fakta dan sudah berseliweran di dunia maya, dan kami tak perlu mengatakannya, itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi kalau mu'alaf dikatakan oleh pendeta Gilbert Lumendeng mengejek Tuhan mati, mengejek Tuhan punya anak, mengejek Tuhan itu lemah, emang Tuhan itu hina, Tuhan itu terkutuk, memang ada kok, ayatnya ada. Bukan kita yang katakan, Alkitab yang katakan. Jadi salam waras, sudah 12 menit. Biasanya video saya cuma 10 menit. Salam waras, salam Pancasila, salam NKRI. Mu'alaf selalu berkata sesuai data, itu saja. Kecuali kecuali murtadin, itu enggak sesuai fakta dan data. Ngarang semua itu, apalagi pasiennya psikologis dan yang juga dokter gila, Yusuf Nyungsep Manu Menipulu itu. Demikian, tabarakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Subhana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.